Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Ya seperti biasa ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga tentunya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton juga sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Ya kali ini masih di yang tema ya small tweak big impact ataupun ya simple tweak massive impact, yang itu yang kita melakukan suatu perubahan sederhana gitu kan, suatu effort yang simple tapi punya dampak atau impact yang jelas tuh, yang massive gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya udah jelasin juga ya di dua video sebelumnya. Emang yang kemarin itu di sini karena saya sambil belajar bahasa Inggris itu kan. Jadi video ini juga termasuknya udah dibuat yang bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang kita buat yang versi bahasa Indonesianya seperti itu. Yang ngomong-ngomong sebelum mulai nih, saya ini kan rada awam lah ya masalah desain interior gitu ya. Nggak terlalu, jiwa seni saya itu nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada yang punya saran gitu untuk bagian belakang saya ini gitu kan, ya ini di luar konteks ya, cuma kali-kali aja ada yang mau bantu gitu kan, ngasih saran atau kalau bisa kasih link belinya juga gitu. Entah di belakang ini saya pengen kasih hiasan tapi apa gitu, apa kayak hiasan dinding kayu gitu. Pokoknya dindingnya terlalu polos gitu, saya belum belum ada ide gitu. Kalau lampu juga mau dipasang nih kanan kiri kayaknya, cuma lampu warna apa gitu enaknya gitu kan ya. Kalau teman-teman ada yang punya pengetahuan di ini untuk masalah latar ini biar kayak mana biar nggak polos saya putih gitu, karena kemarin ada orang yang jadiin dinding ini langsung dicat hijau buat green screen gitu, cuma kayaknya saya nggak pakai green screen lah, lebih enak nampilin interiornya aja gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang bersedia memberi saran atau ada emang pernah ngurusin gitu, boleh ya komen-komen di komentarnya gitu ya. Ya kalau bisa sekalian gitu kayak belinya di mana nih gitu biar tahu gitu, saya tinggal beli gitu kan kalau misalnya saya cocok juga dengan yang disarankan seperti itu. Ya kayak gitulah ya, ya apa, basa-basi dulu lah ya, intermezzo. Oke, jadi kembali kita nih bakal bahas memory leak ini. Memory leak ini kayak apa sih? Dia ini simple, ini kayak misalnya kawan-kawan tuh ada temennya di kantor gitu kan yang ya mohon maaf nih, yang kentutnya nggak bunyi gitu, nggak ketahuan gitu kan, tapi mematikan gitu ya. Seperti itu juga memory leak ini, agak susah di tracing gitu ya. Cuma mematikan, kalau sampai kejadian kita bakal run out of memory dan ya aplikasi bisa crash seperti itu. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi sebelum kita belum kita bahas, kita kasih dulu layar sakit buat kita kasih demonya. Apa sih memory leak ini? Memory leak ini jangan dianggap benar-benar ada memori yang bocor gitu ya, bocor tumpe-tumpe itu, enggak kayak gitu ya. Ya bukan ada masalah fisik di RAM kita atau di bahkan di hardware itu, enggak kayak gitu. Maksudnya memory leak ini apa? Dia ini terjadinya itu ketika service kita nih, terutama backend kita nih pakai Golang ya, itu mengalokasikan memori itu untuk suatu proses atau misalnya ada suatu objek di situ, itu secara dia tuh nggak pernah dibebasin lagi kalau misalnya si proses ataupun objek itu udah selesai dipakai gitu. Jadinya dia ya stay aja memorinya gitu loh, kita nggak reuse lagi, jadinya bakal lama kelamaan tuh memorinya kita alokasikan terus, tambah lagi setiap ada proses baru kita bikin memori baru, kita alokasikan memori baru, nah itu nanti lama-lama memorinya habis gitu. Nah memori yang tadi udah dipakai nggak kita bebasin lagi, nggak kita bikin dia bisa direuse, nah itu dia bakal ya ketahan aja gitu loh, jadi dia nggak bisa dipakai lagi gitu, nggak bisa dipakai sama proses yang baru datang seperti itu atau proses yang lain gitu, padahal secara teknis dia udah nggak diperlukan lagi gitu. Jadi bukan ada suatu hal fisik dalam RAM kita atau apa yang rusak itu ya, bukan itu maksudnya. Jadi kalau saya analogikan itu ya,
Anggaplah ini misalnya restoran gitu, servis kita tuh terus ada koki di situ kan. Nah, servis kita ini aplikasi kita ini restoran. Nah, servis kita ini si kokinya gitu. Nah, si kokinya ini dia make alat buat masak itu, misalnya pancinya gitu, dia masak. Nah, pas sudah selesai panci itu ya udah digeletakin aja, nggak dicuci gitu. Dia pakai panci yang baru terus tiap kali dia masak, ya lama-lama pancinya habis dong gitu. Nah, kalau dengan eh, optimisasi yang benar, kalau kita masih analogikan dengan si restoran tadi, si koki ini setelah si pancinya selesai dipakai, dicuci, jadi nanti bisa dipakai lagi buat proses yang selanjutnya seperti itu. Jadi kayak gitulah ya. Intinya ini simple tapi ya dampaknya masif gitu, karena kalau sampai terjadi memory leak tadi, ya memori ini akan terus dipakai itu, dialokasikan terus loh tanpa ada batasan itu. Padahal memori yang lama tadi udah selesai itu nggak kita reuse, jadi dia ada aja, tertahan aja di situ ya. Lama-lama ini bakal out of memory dan crash seperti itu. Terutama ini pada aplikasi yang jalannya waktunya lama, banyak requestnya seperti itu. Oke, jadi apa namanya, seperti biasa ya untuk kayak gini ini saya udah ada contoh kodenya. Nanti untuk demonya ini kalau teman-teman mau kodenya ya komen aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa, kan udah lihat juga di sini kodenya. Itu kalau mau ntar komen aja mau itu, nanti baru saya taruh di GitHub, nanti teman-teman bisa clone. Nanti linknya saya taruh di deskripsi kayak gitulah ya. Oke, kita langsung aja. Ini kodenya kayak gini. Jadi kode ini sebenarnya simpel aja, karena biasa ya ini buat contoh gitu. Intinya di kode ini saya punya dua endpoint. Yang satu ini yang leaky, intinya dia ini yang belum dioptimisasi. Ini yang bakal penggunaan memorinya tumpe-tumpe. Kalau ini udah dioptimisasi gitu. Optimasinya pakai apa bang? Pakai Syncpool. Tahu lah Syncpool ya. Ya kita ke yang leaky dulu. Leaky ini kayak mana? Ya intinya sih endpoint ini dia bakal nerima query param, biar gampang aja gitu. Nah setelah dia nerima query param tuh nanti dia balikin respon gitu kan. Nah respon ini setiap dia mau nge-write ke si batch buffernya ini, nah di sini dia bikin baru terus nih. Jadi setiap ini dipanggil, si leaky handler dipanggil, ada request baru, dia masuk, dan tentunya dia bakal manggil si leaky handler ini. Untuk si batch buffer ini dia bakal mengalokasikan batch buffer baru terus seperti itu. Jadi ini yang bisa kita anggap sebagai pengalokasian memori yang terus menerus seperti itu, tanpa dia ngebersihin si batch buffer yang udah dipakai ini supaya bisa dipakai lagi seperti itu. Nah kalau yang optimize handler kayak mana, ini saya ada metode lagi biar terpisah, biar agak lebih jelas, enggak ini nanti panjang. Jadi ada proses large data. Jadi cerita ini dua endpoint ini sama sih, dia tuh ngeproses large data misalnya, seperti pura-puranya aja gitu loh. Nah dalam proses large data ini ada apa? Nah di sini saya ada tentunya sebelum sini dulu. Di sini saya ada ngebuat pool untuk si objek batch buffer tadi supaya bisa dipakai lagi. Jadi saya pakai sync pool di sini. Yang di dalamnya itu nanti ada si sama nih yang buat ngebikin memori barunya gitu loh. Jadi nanti dipanggil ketika poolnya kosong gitu dan dia butuh objek baru, alokasi memori baru seperti itu. Nah di proses data ini tadi baru nih prosesnya itu ada buffer pool get ini. Buffer pool dari mana? Dari sini ya, line ini tadi. Jadi di sini bakal ngedapetin si batch buffer dari pool dulu seperti ini. Nah terusnya ada kode dalam baris buffer ini, nanti kita bahas. Nah intinya nanti dia sama, dia bakal nge-write datanya seperti itu. Cuma baru kita ke si function yang ada di dalam defer ini gitu loh. Ada kegiatan dalam defer ini. Ya defernya harusnya teman-teman udah tahu lah ya kegunaannya. Kalau yang belum tahu ya ini saya jelasin dikit. Kalau udah tahu ya udahlah. Intinya kan defer ini kita pakai di golang itu buat ngejalanin suatu proses setelah keseluruhan prosesnya ini selesai gitu. Baru nanti dia dipanggil si isi dalam defer ini. Nah dalam defer ini saya ngapain? Saya ngebersihin si buffernya supaya dia bisa dipakai lagi, terus kita balikin dia ke si poolnya tadi gitu. Nah ngebersihinnya gimana? Yang ini si reset ini. Jadi dia ngehapus isi buffernya supaya bisa dipakai lagi. Baru saya pakai put di sini supaya si buffer itu saya balikin lagi ke si poolnya seperti itu.
Jadi kalau udah dipakai, dibersihin, taruh lagi gitu. Ibaratnya kalau analogi tadi itu misalnya sendok gitu apa piringnya gitu udah dipakai, udah kotor, cuci lagi, habis itu ya taruh lagi kerak sendok atau kerak piringnya itu. Jadi nanti bisa dipakai lagi. Intinya kayak gitu aja sih guys. Nah untuk demonya ini saya bakal pakai Avase Benchmark. Kenapa sih bang kok pakai Avase Benchmark? Ya udah ada aja di bawaannya apa macOS gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai macOS harusnya udah punya juga. Setahu saya dia default ya, default bawaan ada tuh si Avase Benchmark. Kalau mau pakai yang lain kayak mana bang? Bisa aja sama aja. Nanti kan bisa melakukan load testing. Jadi demo ini saya bakal ngapain? Saya bakal melakukan load testing. Nah pertama itu saya jalanin dulu ya. Oh udah jalan ternyata, saya lupa tadi udah ngejalanin. Ya udah sekarang saya buka terminal baru buat apa namanya ngejalanin load testingnya seperti itu. Nah jadi untuk ngejalanin load testingnya ini berarti saya bakal dari yang leaky dulu aja kali ya. Seperti saya bilang tadi saya pakai apa sih benchmark. Jadi komennya gini AB terus min n misalnya 500 min c 100 misalnya. Oh ya, apa di bang maksudnya AB min N 500 min C 100 itu? Nah, AB itu ya komennya buat manggil siapa sih benchmark ya. Kalau min N 500 ini apa? Maksudnya saya mau bikin jumlah request yang datang tuh 500. Nah, kalau min C ini apa? Min C ini berarti ada concurrent proses di sini, ada concurrent request lah seperti itu. Maksudnya apa sih bang? Ya berarti ada request yang datang secara bersamaan. Jumlahnya berapa? 100 gitu dari 500 itu. Jadi seperti itu baru ke endpointnya. Nah lagi nih baru http localhost 80 terus yang leaky dulu, leaky data tes aja lah ya gini ya. Udah ini jalanin di sini kita anu dulu, kita copy dulu aja ya sampai dokumen 4 ini yang leaky. Nah kita copy, kita komen dulu biar gak ada merah-merah. Baru habis itu kita jalankan yang optimize. Nah di sini tinggal ganti aja ininya sesuai root tadi kan ada yang optimize. Oke door seperti itu. Ini kita ambil datanya, baru nanti kita compare. Kita kasih jarak lah ya. Ini. Nah kira-kira kayak gitu. Ya sebelumnya nih kalau masih ada yang belum paham, mungkin saya ulang lagi dikit ya. Simpelnya kalau yang simpul ini apa ya, simpul ini yang kita pakai buat ngurangin alokasi memorinya tadi ke objek yang baru gitu, biar nggak terjadi ya pembuatan objek yang mahal seperti itu. Jadi kita bakal daur ulang si memorinya itu, kita reuse lagi setelah prosesnya ataupun objek dalam itu nggak dipakai seperti itu. Jadi ini yang saya bilang tadi, ibarat kita pakai suatu peralatan masak atau makan tuh ya, kalau udah dipakai kita cuci dulu terus kita balikin lagi supaya dia bisa dipakai di proses selanjutnya seperti itu. Nah kalau yang proses load data ini ya dia ini yang bakal ngemanfaatin objek dari si Syncpool tadi gitu untuk dia tuh ngeproses data terus dia ngebalikin si buffernya tuh ke pool lagi kalau udah dipakai. Kalau saya ulangin ya. Nah kalau yang leaky handler sama yang optimize handler ini ya, jelasnya leaky handler ini dia bakal ngebuat objek batch buffer terus-terusan setiap kali dia dipanggil. Jadi ini yang dibilang tadi nggak efisien. Dia bakal mengalokasikan memori terus gitu. Jadinya di situ nggak efisien ya. Aduh kayak mau bersin guys, sorry guys. Nah kali ini bersin beneran. Di video sebelumnya bisa nggak jadi loh, sebel banget ya kalau nggak jadi bersin tuh. Ya lanjut, sementara kalau yang di optimize handler tadi ini ya dia ini yang bakal pakai si Syncpool tadi karena dia yang manggil si proses large datanya seperti itu. Oke baru kita ke hasil hasil komparasinya tadi.
Di sini ini tadi yang leaky ya. Di sini kita bisa lihat nih ya, kalau konkurensi levelnya sama ya. Time takernya di sini dia 0.050, complete requestnya sama. Di sini total transfernya itu 76.500 bytes. HTML transfernya 18.000. RPS-nya itu 10.000 gitu. Di sini dia temper requestnya 9, sementara kalau yang di sini 0,1 ya. Ini transfer rate-nya sekitar 1.500 seperti itu. Kalau dari presentasi request-nya itu longest request-nya di sini ya, 15 longest request seperti ini. Nah, kalau di sini kalau yang kita pakai yang udah teroptimisasi, dia itu time taken-nya itu 0,04. Tadi beda ya. Di sini dia 0,05, antara ini 0,04. Total transfernya itu sampai 77.000 gitu ya. Nah, di sini kelihatan lagi adalah request per second-nya gitu. Request per second-nya di sini yang tadi itu 10.000 ya. Yang ini ya. Kalau yang di sini 12.000 gitu kan. Nah, time per second-nya lebih kecil lagi. Di sini 9 sama 0, di sini 8 sama 0. Untuk transfer rate-nya lebih tinggi seperti itu. Dan di sini longest request-nya cuma 11. Intinya seperti itu. Berarti kan dia secara request per second aja dia itu dari yang ini tadi ya, request per second itu dia bisa handle 12.000. Sementara kalau yang ini dia bisa handle-nya 10.000 gitu. Berarti kan dia sekian persen lebih banyak gitu loh. Sekian persen dia bisa handle lebih banyak request dalam 1 detik gitu ya. Terus kalau time per requestnya berarti dia juga sekian persen lebih cepat daripada yang belum dioptimisasi. Ini 9, ini udah 8 ya, kelihatan ya. Dan transfer rate-nya ya ini berarti kalau di sini kan bisa dilihat ya 18.000, kalau yang tadi itu sekitar 15.000. Ini jauh nih, 15.000 sorry 1.500. Kalau yang sini itu 1.800 gitu. Itu agak jauh ya, bedanya 300-an ya. Ini berarti dia lebih mengimprove lagi untuk masalah data transfer efisiensinya. Dia sekian persen lebih tinggi seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Oh ya, satu lagi dokumen length dia beda nggak? Nah, di sini dokumen lengthnya dia 36 byte, sementara di sini dokumen lengthnya 37, yang berarti tetap ada perbedaan walaupun kecil ya untuk code change itu seperti itu. Jadi ya ini nggak terlalu major impact di sini seperti itu ya. Jadi yang bisa diamati itu tadi ya jelas permintaan per detiknya atau RPS-nya, request per second itu kan. Jadi endpoint yang udah kita optimalkan itu ya bakal menangani sekian persen lebih cepat gitu. Lebih cepat ya, lebih banyak juga bisa dibilang. Karena dia bisa menghandle lebih banyak request per detiknya. Time per requestnya juga dia lebih cepat. Terus kecepatan transfernya jelas, untuk transfer rate-nya tadi kita bisa lihat dia juga sekian persen lebih baik ya untuk transfer rate-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya dengan endpoint yang leaky tadi, yang masih bocor-bocor, masih tumpe-tumpe penggunaan alokasi memorinya itu ya, dia kerjanya tetap cukup baik, cuma ya kekurangannya di manajemen memori tadi. Berarti dia nggak efisien ya. Kalau teman-teman bayangin ini aplikasi yang jalan di production, ya dia bakal terjadi kayak si restoran tadi gitu. Dia berjalan udah dalam waktu yang lama nih, udah dalam production gitu. Misalnya di lokal juga bisa kita jalanin terus-terusan aplikasinya, terus kita hit terus, kita lakukan load testingnya terus gitu kan. Ya lama-lama nanti dia bakal habis memorinya gitu loh. Kalau kasusnya restoran tadi ya pancinya dipakai terus, ambil baru lagi, pakai lagi, ambil baru lagi, lama-lama habis gitu. Itu nanti akan terjadi run out of memory dan bakal crash kayak gitu teman-teman. Jadi sharing waktu dalam sistem yang production yang udah real nyata jalan gitu kan ya, dampaknya bakal makin kelihatan gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau kita yang udah pakai yang optimize tadi ya, yang si ini tadi, yang optimize ini ya berarti kan dia udah pakai si sync pool, yang berarti endpoint ini udah dioptimalkan, jadi dia menghindari tumpe-tumpenya tadi penggunaan atau alokasi memorinya gitu. Jadi tentunya ini throughputnya akan lebih baik, terus ya waktu responnya
cenderung bakal lebih cepat, sama ya konsistensinya bakal lebih tinggi gitu loh, karena nggak bakal ada terjadi run out of memory seperti itu. Nah, kenapa sih ini penting itu kan ya? Memang kelihatannya tadi nggak terlalu gede ya, karena ini contohnya juga contoh yang kecil aja, nggak terlalu signifikan kelihatannya. Tapi kalau dalam aplikasi yang live terus banyak requestnya ya tentunya akan terlihat perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Cuma dengan perbedaan yang sangat kecil ini tadi aja itu ya, intinya dalam pengujian skala kecil ini nanti kita bandingkan dengan lingkungan production yang bisa ribuan, bahkan ya mungkin puluhan ribu request gitu kan, bahkan mungkin jutaan bisa jadi gitu ya. Intinya bakal lebih sedikit lah terjadi crash atau terjadi restart di service kita itu karena habisnya si memori tadi. Jadi kita mengurangi dampak itulah, dampak dari kehabisan memori karena alokasi yang berlebihan, alokasi yang terus-terusan. Jadi intinya sama seperti saya bilang tadi, kita alokasikan, kalau udah nggak dipakai kita cuci lagi biar dia ready, biar bisa dipakai lagi seperti itu. Dan tentunya kalau kayak gini berarti biaya infrastrukturnya juga bakal relatif lebih rendah gitu loh, karena kita bakal bisa nanganin lebih banyak traffic lah, intinya traffic dengan resource yang sama seperti itu. Jadi kita nggak harus nambahin resource ya memori kita gitu. Ya tentunya kalau secara garis akhirnya ya usernya pasti lebih senang gitu, karena banyak request, aplikasinya nggak kenapa-napa, intinya seperti itu. Nah, kalau aplikasinya di dunia nyata kayak mana sih Bang? Ya ini kan contoh kecil aja lah ya, contoh simpel itu. Nah, kalau dalam aplikasi yang jalan di real life gitu kan, di dunia nyata, ya tentunya teknik ini masih bisa kita pakai untuk mengolah koneksi HTTP kita itu kan, koneksi ke database juga, terus kita pakai buat pengolahan caching itu bisa juga. Ya intinya dalam production itu kita bisa bahkan kita bisa mengintegrasikan ya alat atau tools yang lebih canggih lah, misalnya kayak ya Redis tentunya, terus ya library pooling khusus gitu yang dari Golang supaya kinerjanya lebih baik. Jadi ini kembali lagi, ini contoh simpelnya gitu biar teman-teman paham dulu maksudnya sama penggunaannya seperti apa. Kalau nanti dalam penerapannya mau pakai library yang lebih memudahkan ya tentunya tuh lebih baik lagi. Tapi yang penting basicnya udah paham dulu kayak gitu. Jadi itu ya kayak gitu ya, dengan hanya satu perubahan kecil, dengan simple tweak, ya small tweak bahkan gitu kan, kita bisa memberikan dampak yang jelas gitu, dampak yang lebih signifikan lah gitu intinya. Terutama dalam kasus ini berarti dalam penggunaan alokasi memori seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ya kalau ini bermanfaat tuh teman-teman semua ya jangan lupa like, comment, sama share biar nanti mungkin ada teman-teman yang terbantu dari video yang saya buat ini juga gitu, mungkin lagi belajar atau ada dalam case tertentu gitu kan, makanya jangan lupa share seperti itu. Dan ya jangan lupa untuk support terus Backend Magang dengan subscribe. Dan ya sekali lagi terima kasih dari saya. Sekian, salam Backend Magang.